dengan NIM 200310059. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 September Kolaka. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana sih caranya mengajar dalam menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, kemudian dengan pendekatan deduktif dan model pembelajaran penemuan terbimbing atau biasa kita sebut dengan inquiry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya semua? Alhamdulillah baik. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Oh dia, kenapa? Sakit. Oh iya, sekarang kan musim hujan, terus angin kencang, jadi kalian harus menjaga kesehatan kalian, oke? Nah, kalau misalnya kalian sakit, jadi kan kalian ketinggalan pelajaran, begitu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memimpin doa. Semua siap? Oke, siap. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang bangunan sisi lengkung, yaitu tabung. Nah, sebenarnya bangunan sisi lengkung itu ada 3. Itu pertama tabung, kemudian kerucut, setelah itu bola. Nah, namun pada kesempatan kita hari ini atau pertemuan kita kali ini itu kita akan membahas tentang tabung. Nah, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, kalian dapat menentukan unsur-unsur dari tabung seperti tingginya, alasnya, kemudian sisi-sisinya. Nah, kemudian yang kedua, kalian dapat mendefinisikan apa sih itu tabung. Nah, kemudian yang ketiga, kalian dapat membuat jaring-jaring tabung. Kemudian seterusnya, kalian dapat memberikan contoh bentuk-bentuk tabung di kehidupan sehari-hari. Seperti bentuk tabung itu seperti apa sih di kehidupan sehari-hari, contohnya itu seperti apa. Nah, kemudian tujuan berikutnya, kalian dapat menentukan rumus yang akan digunakan untuk mencari luas selimut tabung, kemudian luas permukaan tabung, dan volume tabung, ya. Nah, setelah kalian menentukan ketiganya ini, rumus ketiganya, tujuan selanjutnya yaitu kalian dapat menyelesaikan soal yang diberikan dengan menggunakan rumus tersebut. Ya, sampai di sini paham? Pada materi tabung ini masih berhubungan sama materi yang sudah kita pelajari, yaitu bangun datar. Karena kenapa? Karena tabung itu dia unsur-unsurnya itu masih berhubungan dengan persegi panjang dan lingkaran. Nah, jadi di sini kita butuh rumus lingkaran dan rumus persegi panjang. Ada yang masih ingat kedua rumus itu? Mencari luas persegi panjang dan mencari luas lingkaran. Ada yang bisa jawab? Ya, kepada Gina, apa rumus luas lingkaran? Ya, betul sekali. Yaitu 2πr². Yang rumus luas mencari persegi panjang ada yang tahu? Ya, Farhan, apa rumus persegi panjang? Ya, betul sekali. Yaitu panjang kali lebar. Beri aplaus kepada temannya. Nah, kenapa sih kalian harus mengingat rumus-rumus bangun datar? Seperti yang tadi, salah satunya yaitu lingkaran dan persegi panjang, itu karena materi itu sebenarnya masih sangat penting untuk materi-materi yang selanjutnya dan di jenjang selanjutnya. Seperti kalau misalnya kalian sudah masuk kuliah, itu masih bisa digunakan atau masih digunakan gitu ya. Jadi kalian harus ingat materi itu untuk jenjang ke berikutnya. Kalau misalnya kalian ingin ambil matematika, langsung masuk ke materi. Di sini Ibu akan menggambar
garing atau biasa disingkat dengan R. Nah, kemudian jarak antara ini B dan T2 itu sama dengan C dan T1. Nah, kemudian jarak antara A dan B itu akan sama dengan C dan D atau biasa kita sebut dengan diameter. Kemudian untuk ini T1 dan T2. Nah, T1 T2 itu apa? Ada yang tahu? Ya, apa? Ya, betul sekali. Jadi T1 dan T2 itu adalah tinggi tabung atau biasa disingkat dengan T. Nah, dari gambar ini kalian bisa mendefinisikan apa sih itu tabung? Ada yang bisa menjawab atau ada yang mau menjawab apa itu tabung? Ya, kepada Aulia, silakan. Oke, ada yang lain? Ya, Dimas. Oke, beri aplaus kepada temannya. Yaitu tadi pengertian dari tabung ya. Nah, jadi definisi tabung itu kalau misalnya kalian lihat dari gambar di sini, yaitu tabung adalah dua buah sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran. Yang ini kalian bisa lihat di sini kan. Nah, lingkaran ini lingkaran yang pertama, kemudian ini lingkaran kedua. Nah, yang sejajar. Nah, sebuah persegi panjang. Persegi panjangnya yang mana? Yang ini. Nah, persegi panjang ini itu biasa kita sebut dengan selimut atau selimut tabungnya. Kemudian bagaimana caranya kita menentukan luas selimut tabung? Nah, di sini kan selimut tabung itu dia kan persegi panjang. Nah, sehingga kita bisa tuliskan luas selimut tabung. Rumus luas persegi panjang tadi apa? Oh, yang kali panjang kali lebar. Ini kita singkat saja, LS sama dengan panjang kali lebar. Nah, panjangnya ini apa? Kita lihat di sini, panjang. Berarti ini kan, berarti bisa kita tuliskan panjangnya itu sama dengan 2πr. Kenapa? Karena kan di sini ada dua buah lingkaran. Nah, kemudian panjangnya itu yang kita ambil yang ininya. Kita ambil rumus lingkaran karena di sini kan lingkaran ya. Nah, kemudian L-nya itu sama dengan ininya. Nah, titik CB atau T1 T2 kemudian D A atau kita sebutnya itu tinggi tabung berarti di sini. Sehingga untuk mencari luas selimut tabung itu sama dengan 2πr T. Nah, rumus inilah yang akan kita gunakan untuk mencari luas selimut tabung. Bagaimana dengan volume tabung? Nah, volume tabung. Mencari volume tabung. Nah, untuk mencari volume tabung, di sini kalian bisa lihat bahwa di sini kita bisa lihat bahwa tabung itu merupakan prisma segi tegak beraturan, sehingga kita bisa tuliskan volume tabung itu sama dengan tegak rumus prisma tegak segi yaitu bisa dituliskan A kali T. A-nya yang mana? Nah, A-nya itu kayak ini. Alas itu kan berbentuk lingkaran ya. Jadi kalau untuk mencari itu berarti kita luas A-nya itu adalah luas lingkaran, sehingga bisa kita tuliskan rumus luas lingkaran tadi apa? Ya, betul sekali, πr kuadrat dikali T, sehingga untuk mencari volume tabung yaitu πr kuadrat T. Nah, rumus inilah yang akan kita gunakan untuk mencari volume
kuadrat. Kemudian ditambah luas selimut tabung. Tadi luas selimut tabung apa rumusnya? 2 pi RT. Berarti kita tulis 2 pi RT. Nah, yang ini kan sama-sama ada 2 pi R kan. Nah, kita sederhanakan rumus ini. Berarti sama dengan kita keluarkan 2 pi R-nya dalam kurung R ditambah T. Nah, rumus inilah yang akan kita gunakan untuk mencari luas permukaan tabung. Kalian bisa pakai rumus yang di bawah ini, 2 pi R dalam kurung R tambah T. Dan juga kalian bisa menggunakan ini yang di atas, rumus yang di atas, yaitu 2 kali pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Bagaimana, sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, karena tidak ada yang ditanyakan, di sini Ibu akan memberikan soal untuk kalian. Oh ya, barang-barang yang Ibu suruh bawa kemarin dibawa semua kan? Nah, sudah dibagi kelompoknya. Nah, sekarang kalian ke kelompoknya masing-masing. Kemudian Ibu mau kalian membuat contoh tabung, ya dari bahan-bahan yang sudah Ibu suruh, yaitu kertas atau karton, kemudian gunting dengan lem. Sudah ke kelompoknya. Nah, di sini Ibu akan memberikan lembar soal, kalian isi sesuai dengan yang kalian pahami ya. Kalian isi. Nah, Ibu kasih waktu 20 menit, cukup? Oh, kurang ya. Bagaimana kalau 30 menit ya? Ibu kasih waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Kerjakan. Nah, ada yang sudah selesai? Ya, kepada kelompok 4 sudah selesai. Oke, karena kalian sudah selesai, bagaimana dengan kelompok lain? Oh, sudah selesai juga. Siapa yang mau mempresentasikan yang pertama? Oke, kelompok 3 ya, kelompok 3. Perwakilan 1 orang presentasi sekarang. Ya, untuk nomor 1 bagaimana? Ya, bagus sekali. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang beda jawabannya? Ya, kelompok 3 jawabannya. Kalian berbeda ya antara alas sama sisi alas sama sisi atas ya. Sebenarnya di situ kalian dengan melihat gambar, di situ kalian kan bisa bahwa L1 di situ itu adalah alas, kemudian L2 itu adalah sisi atas. Bagaimana dengan tabungnya? Nah, nanti dikumpulkan ya, setelah keluar nanti jam pelajaran segera dikumpul dan bawa ke kantor ya. Kasihkan ke Ibu. Apa ada yang tidak dipahami? Oke, paham semua ya. Dan ini kalau saya catat semua kan? Kalau belum dicatat silahkan dicatat. Nah, kalau untuk yang tugas individu kalian bisa lihat di lembar kedua yang sudah Ibu berikan. Nah, di situ ada soal 5 nomor ya. 5 nomor, jadi itu sebagai tugas individu, kerjakan di rumah, kemudian kumpul pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu yang akan kita bahas adalah kerucut. Jadi Ibu harap kalian pelajari di rumah bagaimana cara mencari volume kerucut atau rumus-rumus apa yang akan kita gunakan pada materi kerucut. Tolong belajar lagi lebih giat ya. Jangan lupa, karena orang yang rajin untuk belajar ya, tidak malas, maka insya Allah kedepannya kalian akan sukses. Jadi kalian jangan bosan untuk belajar. Oke? Mungkin cukup sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, kepada ketua kelas
untuk membacakan doa sudah selesai. Ibu tutup ya. Dicukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi contoh pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, kemudian dengan pendekatan deduktif dan metode pembelajaran penemuan terbimbing atau inquiry. Mungkin sampai di sini saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum.